ada yang namanya pencernaan secara kimiawi. Nah, pada pencernaan ini merupakan pengelolaan makanan yang dibantu oleh zat kimia yang disebut enzim. Kemudian yang kedua ada secara mekanik. Nah, kalau mekanik ini merupakan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil yang terjadi di dalam mulut dan juga lambung. Oke, selanjutnya itu ada. Nah, bisa kita lihat di gambar ini merupakan komponen-komponen utama pada sistem pencernaan manusia yang diawali dengan apa yang pertama? Mulut. Nah, setelah diproses di mulut, kemudian di kerongkongan. Setelah itu akan diproses di hati. Selanjutnya proses pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian setelah di mulut akan disalurkan ke kerongkongan atau biasa disebut esofagus. Setelah itu akan dicerna oleh hati, kemudian kantong empedus dan akan digalurkan ke lambung. Setelah ke lambung akan berjalan menuju pankreas, kemudian dilanjutkan ke usus halus, setelah itu usus besar dan akan berakhir pada rektum atau dan anus. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang penjelasan organ-organ tersebut. Nah, yang pertama kan tadi sistem pencernaan kan diawali dengan mulut. Nah, ada yang tahu di dalam mulut sistem pencernaan apa saja? Gigi, lidah, nah, pada mulut sistem pencernaan akan pertama akan dilalui oleh gigi, di mana gigi akan mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Kemudian setelah pada gigi akan dilanjut oleh lidah, yaitu membantu mengaduk makanan dan membentuk bolus atau gumpalan makanan untuk ditelan. Kemudian setelah itu akan dilanjut oleh kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Selanjutnya setelah pada mulut akan dilanjut oleh kerongkongan. Nah, kerongkongan ini sendiri merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, kerongkongan akan bergerak secara peristaltik atau gelombang kontraksi otot, di mana kerongkongan akan mendorong makanan menuju lambung. Setelah di kerongkongan akan menuju lambung. Nah, pada lambung terdapat terjadinya pencernaan secara mekanik. Kemudian lambung akan menghasilkan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin untuk memecah protein dan mengaduk makanan menjadi cairan yang semi cair yang biasa disebut timus. Lanjut kita ke usus halus. Nah, pada usus halus ini terdapat 3 bagian usus. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau usus bagian paling atas yang biasa disebut duodenum. Nah, pada bagian duodenum ini bagian pertama usus halus, di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi dan enzim pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu proses ini. Lanjut yang kedua yaitu ada duodenum dan ileum, merupakan bagian tengah dan bagian akhir usus halus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Setelah di usus halus, makanan akan disalurkan ke usus besar atau yang biasa disebut kolon. Nah, pada usus besar ini, usus besar sendiri memiliki panjang sekitar 1,5 meter atau 150 cm. Di usus besar akan menyerap air dan garam dari sisa makanan, kemudian membentuk tinja dari bahan yang tidak dicerna. Setelah itu makanan akan proses pencernaan akan berakhir di rektum dan anus. Rektum sendiri akan menyimpan
modulase, lipase, dan protase yang disekresikan ke dalam usus halus. Kemudian pankreas juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Selanjutnya organ tambahan yang kedua yaitu ada hati. Nah, hati ini berfungsi menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Kemudian proses nutrisi yang diserap dari usus halus. Dan yang terakhir ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ini berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu dalam duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Nah, dari ketiga organ tambahan yang Kakak jelaskan, ada yang mau ditanyain? Perwakilan deh, sebutin organ tambahan di sistem pencernaan. Coba Reisha. Organ tambahan pada sistem pencernaan tadi ada apa aja? Pankreas. Kemudian, ya, yang terakhir. Nah, benar ya, ada tiga yaitu pankreas, kemudian hati, dan kantong empedu. Oke, dan sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Tidak. Oke, kita lanjut. Kita bakal nonton video penjelasan lebih mendalam mengenai sistem saluran pencernaan. Nah, sebelum kakak menayangkan video ini, jadi tugas kalian adalah siapkan alat tulis, pena dan buku. Silakan kalian ringkas dari hasil penjelasan kakak tadi beserta video yang kakak tayangkan. Masing-masing menulis ya, silakan meringkas. Anggun, silakan keluarkan alat tulisnya. Simak video yang
3, 1. Nah, ini kayaknya udah lumayan fokus, kita coba lagi sekali lagi. 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 3. Nah, ada sama sakroni. Karena dua kelompok, kita ulang sekali lagi. 3, 1, 3, 2, 3, 1. Oke, kira-kira kita bakal kasih bukan apa nih ke temennya nih? Push up, joget, nyanyi beda. Oke, kelompok 3 mau nyanyi apa? Silakan pilih. Ayo udah jadi dinding aja. Ayo cepat. Cepat. Garisnya di sini lurus dulu. Nah, itu Alfi. Ayo dong. Dah. 1, 2, 3. Silakan duduk. Nanti kita suruh nyanyi dewek. Kita kejadian KPD dulu. Oke, dari sini kita bakal kejadian KPD. Supaya kita nggak kejelasin tadi, silakan kalian ringkas dari video pemaparan video tadi beserta PPT yang telah aku jelaskan. Kalau ada yang tak paham, silakan tanya ke belakang ya. Kakak kasih waktu 5 menit untuk kerjain LKPD-nya. Silakan dikerjain. Kalau ada yang nggak paham, tanya ke kakak. Kelompok 1, kerjain dong. Setelah kita mengerjakan LKPD, nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari ringkasan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang maju akan mendapatkan pertanyaan dari kelompok yang belum maju. Jadi misalnya kelompok 1 yang maju, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menyiapkan pertanyaan mengenai materi tadi ini kepada kelompok 1. Paham? Oke, waktunya sisa 2 menit. Kalau ada yang nggak paham, tanyain ke kakak. Bapak, lagi.
Penyempurnaannya paling interaktif. Penyempurnaan yang dilakukan oleh kesalahan berbeda menetapkan makanan dan buku makanan. Harus terdiri atas 3 bagian, yakni tujuan dari khusus penyerapan, dorong, pencernaan kimiawi, dan zat yang menyerap cairan, vitamin dan mineral. Informasi yang didapatkan yaitu mengetahui tentang organ-organ pencernaan. Oke, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 dan menyiapkan pertanyaan. Oke, kelompok 3 dulu. Sebutkan oksigen. Oksigen. Organ-organ penyerap manusia. Nah, sebutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, halus, besar, dan rektum. Oke, benar. Kelompok 2 ada yang mau ditanyain? Apa sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan yaitu sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Siapa dulu kelompok 1? Sekian penjelasan dari kelompok kami. Karena ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, karena waktunya juga udah habis, gua akan langsung menyimpulkan simpulan dari materi dari hari ini. Nah, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Selain itu, komponen utama sistem pencernaan manusia terdiri dari apa aja? Mulut. Nah, sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, hati, kantong empedu, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan rektum dan anus. Kemudian selain itu ada pula yang namanya organ tambahan pada sistem pencernaan. Yaitu apa aja tadi? Aja. Ada pankreas, hati, dan juga kantong. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari Bu.